Lukas pasal yang ke-11 ayat 27 sampai dengan yang ke-28. Demikian firman Tuhan. Siapa yang berbahagia? Ketika Yesus masih berbicara, berserulah seorang perempuan dari antara orang banyak dan berkata kepadanya, "Berbahagialah ibu yang telah mengandung engkau dan susu yang telah menyusui engkau." Tetapi ia berkata, "Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya." Amin. Saudaraku yang diberkati Tuhan, di perikop yang kita baca ini didahului dengan bagaimana Tuhan Yesus mengerjakan hal-hal yang luar biasa menurut kebanyakan orang. Kenapa? Karena Tuhan Yesus sebelumnya telah menyembuhkan seorang yang telah kerasukan setan, di mana ketika setan itu merasuki seseorang itu menjadi bisu atau tidak dapat bicara. Namun Tuhan dengan kuasanya menghardik setan itu keluar dari tubuh orang itu, dan akhirnya orang itu menjadi sembuh. Oleh kuasa Kristus Yesus Tuhan, orang yang kerasukan setan bisa disembuhkan. Saudaraku, hal itu membuat banyak orang yang sedang berkerumun menjadi sangat terheran-heran, terkagum-kagum dengan apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus Kristus. Tidak berhenti di situ, saudara. Tuhan Yesus Kristus pun memberikan pengajaran-pengajaran yang penuh dengan kuasa. Apa yang disampaikannya boleh membuat orang menjadi terkesima dan terkagum-kagum. Sehingga tidak heran ketika Tuhan masih sedang menyampaikan pengajarannya, dalam kerumunan banyak orang tadi, ada salah satu perempuan yang berteriak dengan kencang dan mengatakan demikian, "Berbahagialah ibu yang telah melahirkan engkau dan menyusui engkau." Saudaraku, tampaknya yang berteriak ini adalah tidak hanya sekedar perempuan, tetapi seorang perempuan yang sudah menjadi ibu. Dia akan merasa bangga jika memiliki seorang anak yang penuh dengan kuasa, penuh dengan kelebihan, penuh dengan prestasi, penuh dengan pencapaian. Itu akan menjadi kebanggaan dan kebahagiaan bagi orang tua, terkhusus seorang ibu. Saudara yang diberkati Tuhan, kita dapat melihat bagaimana perempuan ini begitu mengagumi dan sangat terkagum-kagum dengan apa yang dikerjakan Tuhan Yesus, sehingga dia berteriak, "Berbahagialah seorang ibu yang melahirkan dan menyusui engkau." Saudaraku, saya mau sampaikan pada kesempatan yang baik ini, secara tidak sadar, banyak para ibu yang mengeksploitasi anaknya demi kepentingannya pribadi. Banyak orang tua yang mengeksploitasi anaknya demi egosentris seorang bapak atau seorang ibu atau disebut orang tua. Banyak anak kehilangan masa anak-anak mereka karena mereka dipaksa untuk bisa ini, bisa itu, sehingga pada akhirnya banyak anak kehilangan masa-masa bermain karena ditekan harus belajar ini, harus les ini, harus belajar itu, harus les itu, dan lain sebagainya. Sehingga dari pagi sekolah, siang nanti ada les, siang lagi ada les apa, bahasa Inggris, matematika, belum lagi ada kegiatan yang lain. Sehingga anak kehilangan masa anak-anak mereka, kehilangan masa bermain mereka, dengan harapan orang tua dapat menjadikan anak-anak mereka menjadi sesuatu yang membanggakan dirinya, supaya dirinya dipuji orang. "Wow, anakku hebat loh, anakku sudah begini loh." Hanya demi itu banyak orang tua menekan anaknya, sehingga anaknya menjadi depresi, sehingga dia tidak bisa menikmati masa anak-anak mereka. Kita harus akui, saudara, bahwasanya kita pun sering seperti itu, menjadikan anak-anak sebagai objek pelampiasan ego kita, menjadikan anak-anak sebagai objek untuk memuaskan keinginan kita, supaya kita tidak malu, supaya kita dipuji orang. Dan aku
Kalau kita tidak malu, kalau kita dipuji orang, mungkin ada rasa bahagia di dalam hidup kita. Namun firman Tuhan menyampaikan saat ini. Firman Tuhan dengan sangat jelas mengatakan, yang berbahagia adalah mereka yang mau mendengar firman dan memelihara firman itu dalam hidupnya. Artinya, mereka yang mau mendengar firman, menyimpan firman itu, mempertahankan firman itu supaya tidak dipatuk burung, supaya firman itu tidak dibelit oleh onak duri, sehingga firman itu boleh bertumbuh dan ada masanya nanti ketika sudah pada waktunya firman itu akan menghasilkan buah dan kita akan menikmati hasil buah firman yang telah kita dengar, yang telah kita pelihara itu. Saudara, kalau Pak Tani menanam padi, memelihara padi, ada masanya nanti dia akan memanen padi. Lalu saya dan saudara, sebagai orang percaya yang mendengar firman Tuhan dan memelihara firman Tuhan, apa yang akan kita panen? Apa yang akan kita dapatkan? Boleh saya sampaikan saat ini, saudara, yang akan kita panen ketika kita benar-benar mau mendengar firman, menyimpan dalam hati, memeliharanya dengan baik, menjaganya dengan baik, mempertahankannya dengan baik, supaya tidak dicuri oleh si jahat. Maka yang kita panen adalah Amsal pasal yang ke-29 ayat yang ke-17. Didiklah anakmu, maka ia akan memberikan apa? Ketentraman, saudara. Betul sekali, ketentraman kepadamu. Dan apalagi? Dan mendatangkan sukacita kepadamu. Ada dua hal yang luar biasa yang akan kita panen ketika kita sebagai ibu, sebagai ayah, sebagai orang tua mau mendengar firman Tuhan dan mau menyimpan, memeliharanya, melakukan dalam kehidupannya dan mewariskan kepada anak-anaknya. Yang pertama apa yang dia panen? Ketentraman, saudara. Yang kedua, sukacita. Anak kita akan mendatangkan ketentraman bagi orang tua. Anak kita akan mendatangkan apa? Kebahagiaan, sukacita yang besar, yang sejati adalah ketika anak-anak kita boleh kita didik dengan benar, kita bimbing dengan benar menurut kebenaran firman Tuhan. Bagaimana orang tua bisa mendidik anaknya, mewariskan kepada anaknya iman atau kebenaran firman Tuhan kalau orang tuanya tidak menjadi orang tua yang mau mendengar, menyimpan firman dan melakukannya. Saudaraku, ini yang dinamakan impartasi. Ketika seorang ayah, seorang ibu, orang tua menjadi orang percaya yang mau mendengar firman Tuhan dan menyimpan, memelihara, melakukannya, maka itu akan diimpartasikan ke anak-anaknya, akan diwariskan ke anak-anaknya, akan ditransfer ke anak-anaknya, sehingga anak-anak mereka pun akan bertumbuh menjadi anak-anak yang mencintai firman Tuhan, mau mendengar firman Tuhan, mau memelihara firman Tuhan, mau menghidupi firman Tuhan dalam hidupnya, sehingga ketika firman itu bertumbuh, ada waktunya nanti akan memetik buah dari firman itu. Ada amin? Saudara dikasihi Tuhan, amin. Kita akan menjadi orang tua, kita akan menjadi pribadi-pribadi yang akan penuh dengan damai sejahtera, kita akan penuh dengan kebahagiaan, sukacita yang sejati kalau kita mau mendengar firman dan memeliharanya. Memelihara ini gak gampang, namun harus kita lakukan. Kalau kita tidak pelihara firman, firman itu akan dicolong oleh iblis, akan dipatuk oleh burung, akan dibelit oleh onak duri, sehingga firman itu tidak akan berbuah. Kita harus menjaganya baik-baik dan kita tidak bisa melakukan itu sendiri tanpa pertolongan Allah Roh Kudus. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Firman tansah kula simpen lan kula